Baik, di hari ini secara seragam di seluruh gereja Terang Masa disiapkan bacaan Roma 8 ayat 12 sampai 17 dalam sebuah judul Hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Menurut Bapak Ibu, bagaimana itu dipimpin oleh Roh? Bagaimana itu dipimpin oleh Roh? Pertanyaan ini bisa dijawab. Bagaimana orang atau bagaimana yang disebut dipimpin oleh Roh? Ada yang mau jawab? Selalu berjalan pada jalan kebenaran. Selalu berjalan pada jalan kebenaran. Ada lagi? Kuasa Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kuasa Allah yang berkuasa atas hidup kita. Ada lagi? Makin banyak makin bagus. Bagaimana itu yang disebut hidup dipimpin oleh Roh? Kalau kita tidak tahu bagaimana itu hidup dipimpin oleh Roh, berarti kita tidak pernah dipimpin oleh Roh. Karena ada banyak roh. Ada Roh Kudus. Gatal kalau lihat orang lain lebih bahagia. Tuh. Gatal, tidak enak rasa kalau timbangan sawitnya temannya lebih tinggi daripada dia. Atau harga jagung temannya lagi jual jagung temannya lagi naik dan dia lagi turun. Ada juga roh halus. Kelihatan penampilan wah baik sekali, tapi di rumah tidak pernah berhenti marah. Kalau lihat postingannya wah luar biasa, penuh dengan Roh Kudus. Kenyataan di rumah roh halus. Hidup dipimpin oleh Roh. Engkau sibuk menghakimi orang lain, mana waktumu untuk mengasihi? Itu kebanyakan hidup orang sekarang. Sibuk menghakimi orang lain. Begini, begitu, begini dia, begini dia. Tidak ada waktu untuk mengasihi orang lain. Berhenti sibuk menghakimi orang lain. Belajarlah untuk sibuk mengasihi orang lain. Memang akan kita menemukan orang yang berdosa, karena kita semua berdosa. Tapi jangan karena Anda sedikit lebih baik lalu kemudian berpikir, wah dia jahat dan seterusnya. Mulai berubah bahwa kalau kita hidup oleh Roh, berhenti bekerja hanya untuk menghakimi orang lain. Belajarlah untuk mencoba mengasihi orang lain. Dia memang begitu, dia terbatas, tapi tugas kita adalah mengasihinya. Nanti kita disebut penuh kasih kalau seseorang jatuh, lalu kita orang pertama yang merangkulnya. Apa yang terjadi di dunia sekarang? Seseorang jatuh, kita orang pertama yang mempostingnya. Lihat nikah. Itu yang terjadi sekarang. Harusnya kita orang pertama yang merangkulnya dan berkata, kau adalah saudaraku, kau adalah sahabatku, dan akulah orang pertama yang ada di sampingmu ketika engkau menghadapi badai besar ini. Hidup dipimpin oleh Roh. Tidak perlu diterjemahkan lebih dalam lagi. Paraklekos, apalah namanya. Tidak terlalu penting untuk kita sebagai jemaat. Untuk kita, tanya suami kita, kalau mulia alia kayak ini bapak anak dipimpin Roh kah? Kau. Atau tanya istri kita, kalau mulia alia kayak ini mamanya dipimpin Roh kayak ini. Paling bilang mamanya, tidak, kamu dipimpin rokok. Atau kamu dipimpin dan seterusnya. Coba tanyakan ke orang terdekat dengan kehidupan kita, apakah kita ini hidup menggambarkan bahwa kehidupan kita itu benar-benar dipimpin oleh Roh. Jangan-jangan kita saja yang merasa bahwa kau, maka kau, kela kau, semua serba kau. Akhirnya kita tidak bisa melihat bagaimana orang lain sedang mengukur kehidupan. Apakah hidup kita ini dipenuhi oleh Roh? Tanya kepada anak-anak kita sekali-sekali, bagaimana kalau melihat ini mama? Baik ini mama? Jangan mama hanya merasa baik sendiri lalu anak tidak merasakan kebaikan. Saya mau kasih tahu ke saudara-saudara sekalian, banyak anak-anak sekarang yang kemudian menikmati kebahagiaan di luar sana. Kenapa? Karena di rumah dia tidak melihat peran ayah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena di rumah dia tidak melihat peran ibu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di luar sana
Saya sedang mengalami fase itu, fase di mana seorang ayah punya anak gadis atau punya anak laki-laki yang sedang tumbuh remaja. Itu fase sulit dalam kehidupan seorang tua. Fase kedua itu, fase pertama itu masa bayi, dan itu gelombang biasa saja karena kita masih katakan, kamu masih bisa dikandotok itu. Tapi fase kedua itu masa kita punya anak gadis remaja atau mulai cowok, itu fase yang tersulit. Nah, fase itu penting. Saya mau katakan bukan tentang cerita tentang fase anak, tapi saya mau ceritakan kepada kita tentang peran orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh. Seorang ayah yang merasa dirinya baik belum tentu dinilai baik oleh seorang anak. Seorang ibu yang menilai dirinya baik belum tentu dinilai baik oleh seorang suami atau seorang anak. Di dunia sekarang ini banyak anak-anak yang kemudian mendapatkan kasih sayang di luar sana. Bagaimana itu? Pak, jemput Kak sekolah. Ini papa lagi mandoros ini, masa bisa kau dijemput? Pulang sendiri kau cari temanmu. Dan lain sebagainya. Sebenarnya yang begitu-begitu urus besarmu kok. Dia temukan di luar sana. Kak, jemput Kak. Segera ditinggalkan pendodosnya kakak, langsung pergi jemput ke SMA. Toh, begitu. Di pasar, dia sedang ada di pasar, lalu dikatakan, di mana kau ini dek? Di pasar Kak. Nanti saya jemput kau, di situ kau saja. Dia langsung jemput. Kalau anak kita menemukan kasih sayang seperti itu di luar rumahnya, maka dia akan memilih laki-laki itu. Kenapa tidak? Banyak keperluannya, tentang kebutuhannya dijawab oleh seorang laki-laki yang di luar dari bapaknya, di luar dari kakaknya. Lalu kita marah kemudian, kenapa kau pacaran dengan laki-laki itu? Kenapa begini dan begitu? Stop, tunggu dulu. Benarkah dia di rumah merasa mendapat pendampingan? Begitu juga dengan anak laki-laki. Pulang sempoyongan karena sudah minum balok, segera dimarahi. Habis-habisan sampai subuh. Sudah mabuk dimarahi lagi. Tidak perlu Anda memarahinya. Dia tahu dia sedang melakukan kesalahan. Cukup Anda katakan, kamu anakku yang terbaik. Saya tahu kamu sering mabuk, tapi bagaimanapun juga mabukmu, rumah ini punyamu, seluruh harta benda kita kepunyaanmu, dan hidup kami gantungkan kepadamu. Kalau bisa berhentilah bersikap seperti itu, karena kemana kami harus menggantungkan harapan kelak kalau kami tua? Kalau dia tidak menangis, pastikan bahwa anak Anda sedang betul-betul gila. Tapi kalau Anda katakan, kau itu apa? Kau tidak berguna di rumah ini, dan seterusnya, kau pergi saja, dia akan pergi. Anjing saja kalau diusir, dia akan meninggalkan rumah, apalagi manusia. Mari, kakak-kakak kaleta, terasa benarkah saya ini adalah ibu yang dipimpin oleh Roh? Apakah bahasa-bahasa Roh tidak pemarah, toh? Penuh dengan kasih, lemah lembut, mengampuni, dan banyak lagi. Kalau kita ukur di diri kita, benarkah saya ini tidak pemarah? Benarkah saya ini lemah lembut? Benarkah saya ini mengampuni? Benarkah saya ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, atau sebaliknya? Apakah saya ini sedang menjadi ayah yang penuh dengan cinta? Ataukah jangan-jangan saya bukan ayah yang baik? Anak saya waktu ulang tahun, di usianya yang ke-16 tahun, saya tidak bisa kasih kata-kata secara langsung karena saya tahu dia belum tentu mampu menerima itu. Saya menulis cerita pendek, tapi dalamnya penuh dengan makna. Saya katakan bahwa engkaulah harapan kami. Kami tahu bahwa Tuhan menitipkan kamu di dalam hidup kami, dan kami menggantungkan sepenuhnya harapan ke kamu. Harapan tentang bahwa keluarga kita ini adalah keluarga baik-baik, keluarga kita ini akan bermasa depan, dan kamulah nanti yang akan menolong papa dan mama untuk menjaga harga diri papa dan mama. Lalu terakhir saya katakan, engkau adalah matahari kami, selamat ulang tahun, dan jadilah dirimu sendiri. Dia balas pendek sekali, iya papa. Saya bilang, panjang ini kutulis, baru hanya dia bilang iya papa. Paling tidak adalah sedikit kata-kata, tapi oke lah, itu sudah ungkapan cinta dan kasih sayangnya. 2 hari kemudian dia bilang, Pak,
saya pesan online. Pesan online apa itu? Harganya tidak mahal, berapa? 250. Datang pesan online-nya, ternyata dia beli sepatu bola. Dia ini perempuan, cewek. Mulai kemarin beberapa hari yang lalu dia sudah mulai main bola di Tuwada 2. Saya bilang, maksud saya juga jadilah dirimu sendiri itu. Jadilah perempuan. Tapi oke lah, kita beri saja kesempatan dia untuk menjalani hidupnya. Tidak perlu katakan kau itu perempuan, kenapa harus begitu? Karena belum tentu dia jadi pemain bola. Siapa tahu itu hanya pengaruh U23 saja. Izinkan dia menikmati itu. Kelak dia akan berkata, papa dulu pernah memberi saya kesempatan untuk menjadi diriku sendiri. Tapi ternyata memang diriku sendiri adalah seorang perempuan, dan mungkin bukan itu skill yang akan saya lakukan. Apa yang saya mau katakan dari sini Bapak Ibu? Hidup ini harus dipimpin oleh roh. Orang-orang muda, mari rasa diri kita. Mungkin orang tua kita sering marah juga sama kita. Tapi kalau kau dipimpin oleh roh, kau harus pastikan bahwa engkau harus memastikan bahwa oh itu papa marah ke saya bukan karena tidak sayangkan. Di situ kelemahan kita ketika orang tua kita marah, kita berkata, saya sudah dibenci, saya sudah tidak sukai di rumah, saya disuruh bikin rumah baru. Tidak. Tradisi kita ini berbeda dengan tradisi Alkitab. Alkitab mengajari orang tua kita untuk tidak marah, tapi orang tua kita dari kampung itu mengajari bapak kita untuk marah dan menyelesaikan persoalan dia marah. Tembek pusoi kalau orang Bamban toh, tembek pusoi tenaga kamu akal patenku. Oh, toh gitu. Itu cara orang tua kita. Tidak tahu kalau orang kita di sini bagaimana caranya. Tapi yang pastinya, bapak, toh marah itu anakmu. Apa itu anakmu? Oh stop, berhenti cara begitu. Bukan cara orang Kristen itu. Cara orang Kristen adalah membebat, merangkul dengan kasih. Nakku, nasuruh kamu memarahiku. Tapi ku tahu itu mamamu marah bukan karena tidak sayang kau. Kasih begitu. Jangan bilang, oh iya, apa memang udah bilang mamamu marahi. Ada hancur masa depan anak kita. Tidak ada orang tumbuh dengan cara dikasari, dengan cara disakiti, tidak ada. Anak-anak kita akan tumbuh dan orang-orang di sekitar kita akan tumbuh dengan cinta kalau kita mengajarinya tentang cinta dan kasih sayang. Siapa yang bisa melakukan itu? Mereka yang hidup dalam roh. Mereka yang hidup dalam roh. Cerita tentang semut dan Raja Wali. Tidak apa panjang-panjang toh? Iya. Saya lihat ada yang menangis, tapi tidak usah menangis. Bertobat saja, pulang ke rumah, mulai robah semuanya. Cerita tentang Raja Wali dan semut. Raja Wali bertemu dengan semut. Lalu semut tahu berapa lama semut hidup? Semut tahu. Selalu masuk mata baru ternyata tidak ditahu paling. Maka jangan dibunuh semut, karena semut itu hidup hanya 3 bulan saja. Kita ini lebih lama hidup. Semut itu hanya hidup dari 1 tahun sampai paling lamanya 1 sampai 3 tahun itu pekerja. Kan semut itu dibedakan, ada ratunya, ada pekerjanya. Yang bekerja itu dia hanya hidup 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ratu bisa hidup sampai 9 tahun, yang beranak atau yang menghasilkan telur. Itu perbedaan dengan manusia. Lalu satu hari elang Raja Wali berkata kepadanya, "Wih, hidupmu sangat singkat kawan. Kenapa engkau setengah mati bikin ini rumah besar begini? Karena lihat mau bawa itu apa itu? Makanan-makanan apa kan? Nah, gotong royong." Dia bilang, "Aduh, bebanmu itu terlalu berat, hidupmu singkat. Kenapa kau paksa dirimu kerja sekeras itu? Kamu hanya hidup 1 sampai 3 tahun, kenapa kerja keras?" Dia bilang begini, "Itulah saudaraku, Tuan Raja Wali. Saya tahu bahwa hidupku singkat, sehingga saya harus melakukan yang terbaik untuk keluargaku." Harus mengerjakan yang terbaik. Karena kami ini sebentar kali hidup. Tidak sama kamu. Makanya sarangmu itu sasuk. 40 tahun Raja Wali itu bisa hidup dalam masa mudanya. Kalau dia mengganti bulunya dan mematahkan paruhnya, dia bisa hidup 30 tahun lagi. Betapa lamanya hidupnya Raja Wali itu. Tapi dia harus ganti bulu pada proses 40 tahun. Kenapa? Karena paruhnya yang panjang itu sudah bengkok. Jadi tidak bisa tangkap ikan, tertutup begini turun toh. Jadi harus napatahkan itu. Demikian juga dengan cakarnya. Cakarnya yang sudah memanjang itu sudah ketemu. Jadi pada saat dia mau ambil ikan tidak bisa lagi. Jadi harus dikasih keluar. Dan itu sakit. Tapi proses sakit itu kemudian bulunya juga sudah tua. Jadi itu bulunya karena tua, kalau turun di air tidak bisa cepat keluar dari dalam karena sudah tua, tidak licin lagi. Toh?
Jadi harus dirontokkan. Tapi kalau dia bisa melakukan fase itu, maka Raja Wali akan hidup 30 tahun lagi. Makanya Raja Wali, tapi kalau Anda melihat burung Raja Wali, sarangnya kecil sekali, tidak terlalu hebat. Mana lebih bagus sarang Raja Wali dengan sarang semut? Kalau Anda membongkar sarang semut, Anda akan melihat bagaimana semut mengatur semuanya dalam sarangnya itu secara baik. Lawannya cuma satu, yaitu lebah. Lalu kemudian Raja Wali katakan, oh begitu. Terus hidupmu cuma 1 sampai 3 tahun. Kenapa besar begini kau buat ini sarang? Kami saja 40 tahun, 90 tahun kalau beruntung. Cuman ranting-ranting saja mungkin 70. Jadi kamu ini cuma 3 tahun hidup, begitu besar mau bikin. Dia bilang, itulah kami. Karena kami tahu bahwa hidup ini berarti. Dan kami ini adalah orang. Kami ini adalah makhluk yang harus melanjutkan keturunan. Karena ratu masih ada, maka wajib hukumnya bagi kami, meski tidak lama hidup, membuat rumah yang bagus untuk anak-anak kami ke depan, untuk generasi semut berikutnya. Apa maksudnya dari itu? Mari kita belajar pada binatang kecil ini, bahwa hidup kita jini sama dengan semut, tidak lama. Mari perbaiki hidup kita. Yang kita melakukan sekarang adalah memperbaikinya supaya generasi kita hidup lebih baik dari kita. Mari kita membuat sarang seperti semut membuat sarang terbaik. Sekalipun dia tahu tidak lama dia akan tinggal di rumah itu, tetapi dia memperbaiki rumah itu untuk apa? Kelak anak cucunya akan menikmati rumah yang dibuatnya itu. Kita juga begitu. Mari perbaiki semuanya. Bukan cuma rumah tinggal kita, persekutuan ini mari perbaiki. Karena kelak sesudah pendeta Pasma mati, sesudah bapak ini mati, generasi berikutnya harus menikmati persekutuan ini. Gereja ini tidak boleh berakhir di kita. Gereja ini harus berlangsung dan berlanjut, distafetkan, diberikan ke generasi berikutnya. Apalah nanti kalau katakan Musafir Tanjung mati nih, seperti mi babana, habis. Betapa besarnya tanggung jawab ini. Kita berharap bahwa gereja ini masih ada 100 tahun akan datang. Cerita orang di 100 tahun akan datang itu akan ceritakan, seandainya dulu pendahulu kita tidak hebat, maka gereja ini tidak akan ada. Tapi mereka akan bercerita begini, luar biasa pendahulu kita itu. Mereka mungkin hanya hidup berapa puluh tahun saja, tapi dia mempersiapkan persekutuan ini sampai 100 tahun yang akan datang. Mari konsisten. Siapa lagi yang akan bertanggung jawab terhadap persekutuan ini? Jangan mau diombang-ambingkan oleh satu pribadi. Kita di sini bukan karena satu orang, kita di sini karena Kristus ada di sini. Satu-satunya yang bisa membuat kita pecah dan hancur adalah kalau Kristus keluar dari gereja kita. Suatu hari, waktu Yesus mau mati, dia menceritakan beberapa hal kepada Petrus. Dia berkata begini, orang lain boleh lari Tuhan, kalau kita baca di Matius 4:16, tapi aku tidak. Aku akan ada dan siap mati bersama dengan Tuhan. Apa kata Tuhan? Petrus, pindah. Urusan seperti ini bukan urusan. Nyala kau iblis. Engkau tidak boleh ada di depan Tuhan. Itu kata Yesus kira-kira begitu. Kalau bukan saya siap Tuhan. Saya akan ada dan siap menghadapi tantangan itu. Tidak usah takut Tuhan. Tuhan tidak akan mati kalau saya ada. Lalu Tuhan katakan apa? Pindah Petrus. Pindah. Tidak ada orang yang bisa ada di depannya Tuhan. Tidak boleh. Demikian juga persekutuan ini. Tempatkan Tuhan paling terdepan. Kita ini hanyalah alatnya. Jangan sampai kita berpikir bahwa kalau bukan kami, untuk segala perkara kita serahkan kepada Tuhan. Ini juga kita sebut proses. Pergumulan jemaat ini proses, bukan hukuman. Bukan hukuman. Tuhan biasanya tidak merubah keadaan. Misalnya hujan, lalu kita berdoa, Tuhan, saya ini orang beriman, saya mau pergi kumpulan rumah tangga, jauh ini Tuhan, minta hujan berhenti.
Tuhan biasanya tidak melakukan bahwa kemudian hujan berhenti. Dan kita selalu berpikir, iya pasti berhenti. Kalau tidak berhenti saya tidak pergi. Salahnya Tuhan ini. Toh, begitu biasa. Tuhan tidak suka melakukan yang seperti itu. Tuhan lakukan yang seperti ini. Hujan boleh turun, tapi dia merubah hatimu. Oh, hujan boleh turun, tapi kan ada mantel, ada payung. Basah sedikit tidak apa-apa. Itu yang Tuhan membentuk dalam hidup kita. Sehingga kalau hujan diberhentikan, maka satu kali saja kita kumpulan rumah tangga di tempat di mana peristiwa seperti terjadi. Tapi kalau pikiranmu dirubah oleh Tuhan, maka setiap hujan, bahkan seterusnya hujan, engkau akan tetap pergi. Karena Tuhan sudah berada dalam hati dan pikiranmu. Tuhan tidak berada dalam kondisi itu. Dia memasuki hidupmu dan berkata, kalau hujan lagi, siapkan mantelmu, siapkan payungmu, basah sedikit tak masalah. Tapi kalau Tuhan menghentikan hujan, kita harus kata, Tuhan hentikan lagi Tuhan. Ya setiap minggu Tuhan diperintah untuk itu. Yang Tuhan mau engkau berubah dalam menghadapi setiap situasi. Dan itu yang Tuhan sering kerjakan kepada kita. Ubah dirimu, ubah cara pandangmu dan pola pikirmu. Tuhan mau berkata begini, singkirkan yang lain. Izinkan Tuhan ada di depan, memimpin perjalanan persekutuan ini, memimpin perjalanan jemaat ini, memimpin perjalanan kita semua. Kita percaya Tuhan akan selalu ada di sini. Dan Tuhan tidak mungkin meninggalkan persekutuan ini. Kalau kita sedang bergumul, itu berarti bahwa Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Dan mungkin Tuhan juga sedang membentuk kehidupan pelayan kita. Ini proses. Dan jangan pernah berkata bahwa kami tidak suka lagi A dan kami lebih senang kepada B. Tidak, pendeta semua itu sama. Yang memang sedang kita proses adalah pribadi. Pribadi pelayan itu penting diproses. Supaya apa? Gereja ini diurus oleh orang-orang yang benar-benar mau memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Saya bukan gembala upahan. Ada orang yang jadi gembala upahan. Dia hanya mau melayani kalau diberi upah. Setiap pelayan Tuhan harus berkata, aku bukan gembala upahan. Aku adalah gembala yang bertanggung jawab terhadap dombaku. Baik karena ada tantangan dari luar atau tantangan dari dalam, aku harus mengerjakan tugasku. Selamat dipimpin oleh Roh. Setiap perkara ukur dulu. Kalau aku bilang begini, nah bilang ke ini orang yang aku bicarai, oh Roh Kudus tahu. Kalau aku kasih begini, nah dengar ke anakku, nah bilang, oh iya tahu. Ada Roh Kudus dalam diri mama aku, ada Roh Kudus dalam diri papa aku. Lebih lagi dalam diri seorang pendeta, dalam diri seorang majelis. Iya, supaya dengan begitu kita semua berkata, kalau yang di sini dipimpin Roh, di sana dipimpin Roh. Orang yang dikuasai Roh itu bukan hanya mereka yang mampu berbahasa lidah, bukan. Orang yang dikuasai Roh bahasanya penuh dengan berkat. Dan hidupnya melakukan apa yang keluar dari mulutnya.